Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk memaparkan materi dari mata kuliah riset operasional. Saya Lutfi Alfiana, di sini saya sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai presentator lainnya terdiri dari Alfian Gusmanto, Atia Nurafni, Eli Solihati Sirojiah, Lisa Banuati, dan Yuni Teresia Simatupang. Apa saja sih yang akan kami bahas dalam pemaparan materi kali ini? Di sini kami akan membahas dan menjelaskan tentang metode grafik, metode simplex, NWC atau Northwest Corner, LC atau Less Cost, FAM atau Vogel Approximation Method, dan SS atau bisa disebut juga dengan stepping stone. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lagi oleh presentator kita yang pertama, yaitu Eli Solihati Sirojiah. Saya Eli Solihati Sirojiah dengan NIM 6420555. Saya di sini akan menjelaskan metode grafik. Apa sih metode grafik itu? Metode grafik adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Di sini saya mendapatkan soal grafik 14, yaitu sebuah perusahaan mebel ingin mengirim hasil produksinya yang terdiri atas 600 lemari lipat dan 200 tempat tidur. Dalam pengiriman tersebut, manajer perusahaan membutuhkan 2 jenis angkutan, yaitu truk besar dan truk kecil. Truk besar dapat memuat 12 lemari dan 8 tempat tidur. Sedangkan truk kecil dapat memuat 4 lemari lipat dan 10 tempat tidur. Sewa sebuah truk besar yaitu 250 dan untuk truk kecil yaitu sebesar 200.000. Berapakah jumlah truk besar dan truk kecil yang harus disewa untuk biaya yang dikeluarkan minimum? Terdapat baris truk besar dan truk kecil serta terdapat kolom lemari dan kolom tempat tidur. Di mana untuk pembatas baris truk besar dan truk kecil ialah 800 serta profit dari kolom lemari yaitu 250 dan profit kolom tempat tidur yaitu 200. Minimum Z sama dengan 250X ditambah 200Y dengan pembatas yaitu 12X ditambah 8Y kurang dari 800, 4X ditambah 10Y kurang dari 800, X dan Y lebih besar daripada 0. Pembatas pertama yaitu 12X ditambah 8Y sama dengan 800, 12 dikali 0 ditambah 8Y sama dengan 800, Y sama dengan 800 dibagi 8, Y sama dengan 100. 12X ditambah 8Y sama dengan 800, 12X ditambah 8 dikali 0 sama dengan 800, 12X sama dengan 800, X sama dengan 800 dibagi 12, X sama dengan 66,7. Jadi untuk pembatas yang pertama yaitu X-nya 66,7 dan untuk Y-nya yaitu 100. Untuk pembatas yang kedua yaitu 4X ditambah 10Y sama dengan 800, 4 dikali 0 ditambah 10Y sama dengan 800, Y sama dengan 800 dibagi 10, Y sama dengan 80. 4X ditambah 10Y sama dengan 800, 4X ditambah 10 dikali 0 sama dengan 800, 4X sama dengan 800, X sama dengan 800 dibagi 4, X sama dengan 200. Jadi untuk pembatas yang kedua, X-nya yaitu sebesar 200 dan Y-nya yaitu 80. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan eliminasi dengan perhitungan 12X tambah 8Y sama dengan 800 dikalikan 1, 4X tambah 10Y sama dengan 800 dikalikan 3. 12X dikalikan 1 yaitu 12X, 8Y dikalikan 1 yaitu 8Y, 800 dikalikan 1 yaitu 800. 4X
30Y. 800 dikalikan 3 yaitu 2400. Dikurang 12X dikurang 12X habis. 8Y dikurang 30Y yaitu min 22Y. 800 dikurang 2400 yaitu minus 1600. Min 22Y dibagi min 1600 yaitu hasilnya 72,7. Jadi Y-nya itu adalah 72,7. 4X ditambah 10-nya sama dengan 800. 4X ditambah 10 dikali 7, 2,7 sama dengan 800. 4X ditambah 727 sama dengan 800. 4X sama dengan 800 dikurang 727. 4X sama dengan 73. X sama dengan 73 dibagi 4. X sama dengan 18,3. Jadi untuk X-nya yaitu 18,3 dan untuk Y-nya yaitu 72,7. Minimum Z-nya yaitu 250X ditambah 200Y. 250 dikali 18,3 ditambah 200.000 dikalikan 72,7. 250 dikalikan 18,3 hasilnya yaitu 4.575.000. 200 dikalikan 72,7 hasilnya yaitu 14.540.000. Jadi sama dengan 4.575.000 ditambah 14.540.000 hasilnya 19.115.000. Untuk yang selanjutnya 250 dikalikan 66,7 ditambah 200 dikalikan 100. 250 dikalikan 66,7 hasilnya yaitu 16.675.000 ditambah 200 dikalikan 100 yaitu hasilnya 20 juta. 16.675.000 ditambah 20 juta yaitu hasilnya 36.675.000. Yang terakhir 250 dikalikan 200 ditambah 200 dikalikan 80. 250 dikalikan 200 yaitu 50 juta ditambah 200 dikalikan 80 hasilnya yaitu 16 juta. 50 juta ditambah 16 juta yaitu 66 juta. Jadi nilai Z yang paling minimum yaitu ada di titik eliminasi 18,3 dan 72,7. Berikut ini adalah contoh grafiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lutfi Alfiana. Saya Lutfi Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Dengan soal fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Fungsi kendalanya 3x1 ditambah 4x2 kurang dari 20. 5x1 ditambah 6x2 kurang dari 30. Untuk penyelesaiannya, maksimal Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Fungsi kendalanya 3x1 ditambah 4x2 kurang dari 20. 5x1 ditambah 6x2 kurang dari 30. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa x1 dan x2-nya lebih dari 0. Selanjutnya kita akan mencari bentuk kanoniknya terlebih dahulu. Untuk menentukan bentuk kanonik, maka kita akan mencari fungsi kendalanya terlebih dahulu, yaitu 3x1 ditambah 4x2 tambah s1 sama dengan 20. 5x1 tambah 6x2 tambah s2 sama dengan 30. Setelah fungsi kendalanya kita sudah cari, maka kita akan mencari maksimal Z-nya. Karena maksimal Z-nya positif, maka kita rubah untuk menjadi negatif, yaitu Z dikurangi 20x1 dikurang 15x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2
sama dengan 0. Setelah bentuk kanoniknya ketemu, maka kita harus mencari tablo satunya. Di tablo 1 terdapat basic, Z, X1, X2, S1, S2, RHS, dan rasio. Di basic, kita bisa menulis B0, B1, B2. Selanjutnya, kita akan mengisi tabelnya dari bentuk kanonik yang sudah kita cari barusan, yaitu Z-nya 1, X1-nya min 20, X2-nya min 15, S1-nya 0, S2-nya 0, RHS-nya 0. Selanjutnya, untuk B1-nya, Z-nya 0, X1-nya 3, X2-nya 4, S1-nya 1, S2-nya 0, RHS-nya 20. Untuk B2, Z-nya 0, X1-nya 5, X2-nya 6, S1-nya 0, S2-nya 1, RHS-nya 30. Di bagian kolom basic bisa kita tulis juga B0-nya Z, B1-nya S1, B2-nya S2. Selanjutnya kita akan mencari kolom kuncinya. Kolom kunci adalah yang nilai minusnya lebih besar, yaitu minus 20. Jadi minus 20 adalah kolom kuncinya. Setelah kolom kuncinya sudah ketemu, maka kita cari baris kuncinya. Bagaimana sih mencari baris kunci? Rumusnya yaitu 20 dibagi 3 atau RHS dibagi kolom kuncinya. Jadi 20 dibagi 3 sama dengan 6,6. Untuk B2-nya yaitu RHS dibagi kolom kunci atau 30 dibagi 5 sama dengan 6. Untuk menentukan baris kuncinya, maka kita harus mencari nilai terkecil, yaitu 6. Maka 6 adalah baris kunci. Dapat disimpulkan bahwa angka 5 itu adalah unsur kunci atau pivot. Karena angka 5 adalah titik temu antara kolom kunci dan baris kunci. Setelah kita mencari tablo 1, maka untuk melanjutkan penyelesaian tugas metode simplex ini, kami akan mencari lagi baris kunci baru dengan rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen kunci, yaitu B2 aksen sama dengan baris kunci lamanya yaitu 0, 5, 6, 0, 1, 30 per elemen kuncinya yaitu 5 sama dengan 0 bagi 5 0, 5 bagi 5 1, 6 bagi 5 6 per 5, 0 bagi 5 0, 1 bagi 5 1 per 5, 30 bagi 5 6. Setelah baris kunci barunya sudah ketemu, maka kita harus mencari baris kunci lain dengan rumus baris kunci lain dikurangi baris kunci baru dikali nilai kolom kunci, yaitu B0 aksen sama dengan 1 min 20 min 15 0 0 0 dikurangi baris kunci barunya yaitu 0 1 6 per 5 0 1 per 5 6 dan dikalikan nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci B0 aksen yaitu minus 20 sama dengan kita tulis lagi baris kunci lainnya yaitu 1 min 20 min 15 0
0, 0. Dikurangi, kita kurangi yang dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu 0 kali min 20, 0, 1 kali min 20, min 20, 6 per 5 kali min 20, min 24, 0 kali min 20, 0, 1 per 5 kali minus 20, minus 4, 6 kali minus 20, yaitu minus 120. Selanjutnya kita akan mencari B1 aksen. B1 aksen sama dengan baris kunci lainnya 0, 3, 4, 1, 0, 20. Dikurangi baris kunci barunya yaitu 0, 1, 6 per 5, 0, 1 per 5, 6. Dikalikan kolom kuncinya yaitu 3. Sama dengan 0, 3, 4, 1, 0, 20. Dikurangi 0 kali 3, 0, 1 kali 3, 3, 6 per 5 kali 3, 18 per 5, 0 kali 3, 0, 1 per 5 kali 3, 3 per 5, 6 kali 3, 18. Sama dengan kita kurangi yaitu 0 kurang 0, 0, 3 kurang 3, 0, 4 kurang 18 per 5 yaitu 2 per 5, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 3 per 5, min 3 per 5, 20 kurang 18, 2. Setelah B1 aksen, B2 aksen, dan B0 aksen sudah ketemu, maka kita harus membuat penyelesaian selanjutnya, yaitu membuat tablo 2. Tablo 2 berisikan basic, Z, X1, X2, S1, S2, RHS, dan rasio. Di basic, kolom basic ini kita bisa tulis dengan B0 aksen, B1 aksen, dan B2 aksen. Untuk B0 aksen, Z-nya 1, X1-nya 0, X2-nya 9, S1-nya 0, S2-nya 4, RHS-nya 120. Untuk B1 aksennya, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 2 per 5, S1-nya 1, S2-nya min 3 per 5, RHS-nya 2. Selanjutnya, B2 aksen, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 6 per 5, S1-nya 0, S2-nya 1 per 5, RHS-nya 6. Untuk kolom basic, bisa kita lihat bahwa angka 1 ada di Z, jadi B0 aksen yaitu Z, B1 aksennya S1, dan B2 aksennya ada di X1. Setelah tablo 2-nya sudah ketemu, karena kolom kuncinya sudah pas, maka kita tidak perlu mencari tablo-tablo selanjutnya. Untuk penyelesaian selanjutnya, maka kita harus mencari maksimal Z-nya, yaitu maksimal Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2 sama dengan 20 dikalikan x1-nya 6 ditambah 15 dikali 0 sama dengan 120. Maka metode simple kali ini sudah selesai dengan hasil maksimal Z-nya 120. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Teresia Simatupang dengan NIM 64201533. Di sini saya akan membahas tentang metode NWC atau Northwest Corner. Metode NWC adalah metode yang dimulai dari pojok kiri atas atau dari barat. Seperti yang kita lihat pada contoh soal, terdapat pabrik 1, 2, 3, gudang A, B, dan C. Untuk mengalokasikannya, kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu pabrik 1, gudang A.
Gudang A membutuhkan permintaan yaitu 500, sementara persediaan yang ada di pabrik 1 250. Jadi kita mulai dari nilai yang paling minimum yaitu 250. 250 kita isi ke gudang A. Maka permintaan di gudang A tersisa 250 lagi. Karena pabrik 1 sudah terpenuhi, maka gudang B dan C selesai. Kita lanjut ke pabrik 2. Persediaannya 195. Kita isi ke gudang A. Karena pabrik 2 sudah terpenuhi, maka gudang B dan C selesai. Tersisa permintaan di gudang A 55. 55 kita isi ke pabrik 3, maka keseluruhan gudang A sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat dari pojok kiri atas, yaitu dari gudang B. Persediaan yang dibutuhkan di pabrik 3 yaitu 450, dan permintaan di gudang B ada 300. 300 kita isi ke gudang B. Karena belum memenuhi, kita isi kembali dari gudang C yaitu 95. Maka permintaan di pabrik 3 sudah terpenuhi. Untuk hasil totalnya yaitu 250 dikali 8 ditambah 195 dikali 5 ditambah 55 dikali 3 ditambah 300 dikali 2 ditambah 95 dikali 9, dan totalnya 4595. Terima kasih. Saya Alfian Gusmanto. Saya akan menjelaskan metode LC atau less cost, yaitu penyelesaian metode transportasi dengan menggunakan biaya terendah. Dari soal ini, kos yang paling rendah ada di kotak 3B dengan kos 2. Jadi kita akan mulai dari kotak 3B. Kotak 3B adalah pertemuan antara kolom B dan baris 3. Karena QD yang dibutuhkan di kolom B adalah 300 dan QS dari baris 3 adalah 450. Jadi kita masukkan 300 di kotak 3B. Kita coret untuk QDB karena sudah terpenuhi. Lalu QS 3 kita coret, lalu kita tulis sisanya. Karena QD kolom B sudah terpenuhi, maka kotak 2B dan 1B kita beri tanda X. Lalu kita lanjut ke kos terkecil selanjutnya yaitu 3A. Karena QD kolom A membutuhkan 500, sedangkan QS baris 3 hanya tersisa 150, maka masukkan 150 di kotak 3A. Kita coret saja QS 3 karena sudah habis. Lalu QD A kita coret, lalu kita tulis sisanya. Karena QS baris 3 sudah habis, maka beri tanda X pada kotak 3C. Lanjut ke kos terkecil selanjutnya yaitu 2C. Karena QD kolom C membutuhkan 95 dan QS baris 2 ada 195, kita masukkan saja 95 di 2C. Lalu kita coret QS 2 dan tulis sisanya. Dan kita juga coret QD kolom C karena QD kolom C sudah habis, maka beri tanda X di 1C. Lalu kos terkecil selanjutnya adalah 2A. Dengan sisa QD kolom A 350 dan sisa QS baris 2 100. Jadi masukkan 100 ke 2A. Tinggal dicoret QS dan QD-nya lalu tulis sisanya. Lalu yang tersisa hanya 1A. QD kolom A masih membutuhkan 250 dan QS baris 1 memiliki 250. Jadi tinggal dimasukkan saja 250 ke 1A. Lalu coret QS 1 dan QDA. Lalu berdasarkan penyelesaian tadi, LC sama dengan 300 dikali 2 ditambah 150 kali 3 ditambah 95 kali 4 ditambah 100 kali 5 ditambah 250 kali 8 sama dengan 600 ditambah 450 ditambah 380 ditambah 500 ditambah 2000 sama dengan 3930. Baik, saya Atia Nurafni akan menjelaskan mengenai metode transportasi farm. Metode farm ini dapat kita ambil dari selisih unit yang paling terendah
antara baris dan kolom. Kemudian dari angka tersebut diambil yang paling besar untuk mengisi tabel dengan kapasitas yang maksimal. Contoh dari soal di sini itu hasil selisih terbesar di antara baris dan kolom, yaitu ada di kolom ketiga di gudang C, QD-nya ada 95, maka 95 ini kita alokasikan di gudang C di unit yang keempat sehingga gudang C QD-nya telah selesai terpenuhi. Kemudian hasil selisih terbesar antara baris dan kolom ada di kolom kedua, yaitu di gudang B, QD-nya ada 300, maka 300 kita alokasikan di gudang B di unit kedua sehingga gudang B QD-nya telah selesai terpenuhi. Kemudian selisih terbesar antara baris dan kolom yang ketiga itu ada di baris ketiga. Karena QS masih ada sisa 150, maka 150 ini kita alokasikan di gudang A di unit ketiga sehingga pabrik ketiga QS-nya telah terpenuhi. Kemudian yang keempat, selisih terbesar di antara baris dan kolom itu ada di kolom ke-1, yaitu di gudang A. Karena QS-nya masih ada sisa 100, jadi 100 ini kita alokasikan di gudang A di unit kelima sehingga pabrik kedua QS-nya telah selesai terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu QS masih ada sisa 250, maka 250 kita alokasikan di gudang A di unit ke-8 sehingga pabrik ke-1 QS-nya telah selesai terpenuhi. Sekian penjelasan metode FAM dari saya, terima kasih. Ini saya akan membahas tentang metode SS atau stepping stone. Untuk mengerjakan metode stepping stone ini, saya menggunakan hasil dari metode LC. Langkah dalam mengerjakan metode stepping stone ini yaitu dengan mencari sel-sel kosong dalam tabel tersebut, seperti tabel 1B, 1C, 2B, dan 3C. Sel kosong yang pertama ada 1B. Untuk mencari 1B dimulai dari titik tabel 1B yaitu 10, lalu ke sebelah kiri 250, ke bawah 150, dan ke samping kanan 300. Jadi 1B sama dengan plus 10 min 8 plus 3 min 2 sama dengan 3. Sel kosong yang kedua ada 1C. Untuk mencari 1C dimulai dari titik tabel 1C yaitu 15, lalu ke bawah 95, ke sebelah kiri 100, dan ke atas 250. Jadi 1C sama dengan plus 15 min 4 plus 5 min 8 sama dengan 4. Sel kosong yang ketiga ada 2B. Untuk mencari 2B dimulai dari titik 2B yaitu 7, lalu ke bawah 2, ke sebelah kiri 3, dan ke atas 5. Jadi 2B sama dengan plus 7 min 2 plus 3 min 5 sama dengan 3. Sel kosong yang keempat ada 3C. Untuk mencari 3C dimulai dari titik tabel 3C yaitu 9, lalu ke sebelah kiri 150, ke atas 100, dan ke sebelah kanan 95. Jadi 3C sama dengan plus 9 min 3 plus 5 min 4 sama dengan 7. Jadi kesimpulannya solusi optimal karena semua tidak ada nilai negatif. Demikian penjelasan dari saya tentang metode stepping stone. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga penjelasan dan pemaparan tugas kali ini dapat berguna untuk kita semua. Dengan ini, saya Lutfia Alfiana selaku moderator dan presentator lainnya pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak video kami dan sampai jumpa di pemaparan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.